Miskin sekalipun dia harus cari orang yang lebih miskin dari dia untuk dia berbagi. Itu berarti semua orang berhak. Bukan berhak menerima saja, tapi berhak untuk menjadi berkat. Berhak untuk berbagi. Panggilan orang-orang percaya salah satunya adalah panggilan untuk menjadi berkat. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara semua yang dikasihi di dalam Tuhan. Di malam hari ini, malam penuh sukacita ini, saja kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab. Saya pilih dari surat Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya membacanya buat kita semua, orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Semoga saudara-saudara berbahagia selalu ya. Keadaan dan cuaca tetap ada hujan-hujan di Kupang, juga hujan lebat. Saya tidak tahu di daerah saudara, tapi kita berdoa supaya syukur untuk berkat-berkat itu ada. Tetapi Tuhan menjaga kita dari berbagai-bagai bencana alam dan berbagai-bagai kerusakan lainnya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, di malam hari ini saatnya kita merenungkan bagian ini, saudara-saudara, dari Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini bagian yang menarik sekali, saudara-saudara. Saya ingin untuk kita renungkan dulu, saudara, bahwa mungkin saudara pernah ucapkan sendiri, atau saudara pernah baca tulisan, atau saudara pernah mendengar kalimat ini, diberkati untuk menjadi berkat. Pernah dengar kok? Yang bilang diberkati untuk menjadi berkat. Saya sudah diberkati Pak Pendeta untuk saya jadi berkat. Pernah dengar kok atau sendiri omong kok. Ya, tapi itu jangan jadi kata-kata kosong. Itu mesti dengan perenungan yang serius. Apa memang kita betul-betul sudah diberkati dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Oh, itu hal yang penting sekali ya bagi kita semua. Diberkati sekaligus menjadi berkat bagi orang lain. Kadang-kadang banyak orang kalau sudah berkati itu ada yang sombong, ada yang cerita tinggi, ada yang bersaing dengan tidak sehat untuk menunjukkan kelebihan-kelebihannya. Jadi itu bukan jadi berkat. Kadang-kadang dia berbagi pun untuk kepentingan dia punya diri, untuk dipuji, untuk mendapatkan dukungan-dukungan politik dan lain sebagainya. Jadi diberkati untuk menjadi berkat itu betul-betul harus keluar dari sebuah pernyataan iman. Dia bukan kata-kata kosong dan tindakan-tindakan yang sepertinya menjadi berkat padahal bukan untuk menjadi berkat, tapi cari hal-hal yang berurusan dengan kepentingan-kepentingan diri. Nah, Bapak Ibu semua, sebenarnya tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Kalau kita belajar, saudara-saudara, dari pasal sebelumnya, pasal 14, Roma pasal 14 dikasih tahu itu. Paling tidak ayat 7, ayat 8, ayat 8. Tidak ada manusia yang hidup untuk dirinya sendiri sesungguhnya. Kita betul-betul kalau kita renungkan memang kita tidak bisa hidup untuk diri sendiri. Kita tidak bisa melepaskan diri kita paling tidak dari tiga dimensi waktu ini. 3 situasi atau 3 waktu ini memang menunjukkan apa ya, kita tidak bisa hidup sendiri. Sehingga kemudian kita akan memahami sebuah persekutuan dan bagaimana menjadi berkat. Misalnya saudara, soal masa lampau. Masa lampau siapa yang bisa memisahkan dirinya dari orang lain? Tidak mungkin kan? Di masa lampau kita lahir saja kita tidak tahu. Bahkan lihat saja kita tidak kenal apa-apa. Mata baru tahu buka beberapa hari setelah dilahirkan itu. Kita mau kenal siapa? Kita tidak kenal siapa-siapa. Kita sangat tergantung. Anak-anak itu sangat tergantung kepada orang tuanya. Sampai dia besar malah. Sehingga tidak ada manusia bisa melepaskan dirinya dari masa lalu dalam hubungannya dengan orang lain. Ya, ada yang
keterikatan terhadap masa lampau itu masih terbawa hingga hari ini. Jadi tidak ada manusia bisa melepaskan itu dari melepaskan dirinya dari masa lampau. Yang kedua, juga dalam kebersamaan di masa kini. Mari kita jujur hari ini, saudara-saudara, siapa yang bisa melepaskan dirinya dari orang-orang di masa kini? Tidak. Kita pakai pakaian saya ini, saudara. Kita pakai pakaian ini kan orang lain yang jahit ini. Saya kan tidak bisa menjahit. Kita pakai pakaian kan orang lain yang jahit, orang lain yang jual. Sehingga kita tetap membutuhkan mereka. Di Kupang ini pasokan sayur misalnya dari Esau misalnya. Coba bayangkan kami semua yang tidak punya kebun sayur ini. Tidak punya bedeng sayur ini. Kami memang tidak kenal orang-orang di Esau kan misalnya. Tapi kalau bayangkan mereka tidak tanam sayur. Woi, lama-lama kita kulit kasar semua ini. Kan tidak makan sayur. Kulit jadi kasar ke kulit ikan nanti. Jadi kita tidak bisa melepaskan diri kita dari orang lain. Baik masa lalu, baik masa kini. Bukan saja untuk masa lalu dan masa kini. Masa depan sekalipun kita tidak bisa melepaskan diri dari orang lain. Banyak orang menjadi tua. Banyak orang butuh orang lain. Ke depan ini, siapa yang bilang? Masa depan jangan berpikir sampai kita sangat tua dan sudah tidak mampu lagi. Jangan. Besok, lusa, mungkin kita lagi berurusan dengan orang lain. Dan kita tidak bisa melepaskan diri dari orang lain. Juga termasuk orang-orang ada di lingkungan kita, keluarga kita. Istri tidak bisa melepaskan diri dari suami. Suami tidak bisa melepaskan diri dari istri. Orang tua tidak bisa melepaskan diri dari anak-anak. Anak-anak juga sebaliknya tidak bisa melepaskan diri dari orang tua. Ini betapa pentingnya itu kebersamaan itu. Hidup tidak bisa tanpa orang lain. Memang sejak semula begitu. Kita ini, saya suka bilang begini, saudara-saudara, kita ada nama, saya ini untuk apa? Kepentingannya untuk diri dan orang lain kan. Kan tidak ada orang memanggil dia pun nama sendiri. Siapa yang ketika dia mau makan dipanggil dia pun nama. Yandi, makan. Kan tidak. Tidak begitu. Kita nama, makan, minum dan lain sebagainya itu kepentingannya diri dan orang lain. Sehingga kita tidak bisa melepaskan diri di situ. Nah, saudara-saudara, pembacaan ini yang kita baca menurut Roma pasal 15 menolong kita untuk memahami bahwa sebenarnya saudara-saudara bahwa apa yang dilakukan oleh orang percaya itu semata-mata karena Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh orang percaya semata-mata itu karena Tuhan Yesus. Supaya kita lihat bagaimana Tuhan itu melakukan sesuatu buat kita tanpa dalam tanda petik tidak memikirkan dirinya itu dalam penderitaan bahkan sampai kepada kematian itu. Kita melakukan segala sesuatu semata-mata karena Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melakukan segala sesuatu itu semata-mata karena Tuhan Yesus, maka pertanggungjawaban kita yang paling pertama itu adalah pertanggungjawaban kepada Tuhan. Jadi ketika kita tampil, kita hidup, ingin menjadi berkat dan lain sebagainya, kita melayani, kita bekerja di bidang profesional kita masing-masing, saudara. Kita lakukan semua itu kan kita mau menjadi berkat, kita melakukan semua itu semata-mata karena Tuhan Yesus. Ya. Dan ini yang jadi penting bagi kita. Tuhan Yesus. Pertanggungjawaban pertama kepada Tuhan Yesus. Ya. Ini penting sekali, saudara. Supaya kita tahu bahwa urusan pertama itu adalah urusan dengan Tuhan. Bukan dengan manusia. Walaupun yang kita layani, yang kita kerjakan itu adalah urusan langsung berhadapan dengan manusia. Pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Nah, kalau pertanggungjawabannya kepada Tuhan, maka pasti motivasinya tuh harus murni. Ya lihat, di manusia kan manusia tidak lihat motivasi kita. Orang bisa menduga motivasi kita, tapi tidak bisa melihat dengan pasti motivasi kita. Tapi Tuhan tahu motivasi kita. Jadi kalau urusan pertama-tama itu dengan Tuhan, periksa dulu motivasi kita ini apa. Motivasi kita benar atau tidak. Yang kedua bukan saja motivasi tapi metode. Sebenarnya pembacaan ini kalau kita memang pertama-tama itu bicara tentang yang kita lakukan ini untuk Tuhan. Karena Tuhan Yesus, maka sebenarnya metode yang kita pakai mesti metode yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Cara, pendekatan dan lain yang Tuhan Yesus buat itu, orang-orang percaya mesti melakukan seperti itu. Yang ketiga, karena kita melakukan semata-mata itu karena Tuhan Yesus dan pertanggungjawaban pertama itu ditujukan kepada Tuhan, maka itu mesti ada persekutuan dengan Tuhan.
Kita melakukan sesuatu sudah atas nama Tuhan. Tanpa bersekutu dengan Tuhan. Saya kira itu sebuah penipuan. Sesuatu yang tidak baik. Karena nanti sebentar tidak berorientasi pada menjadi berkat. Atau memuliakan Tuhan. Tetapi akan lebih berpusat pada diri sendiri. Kan pembacaan kita yang kita baca tuh begitu, harus untuk kepentingan yang menjadi berkat punya. Yang sekali lagi, motivasi, metode, dan persekutuan itu menjadi penting. Bagian pertama, ketika orang mau menjadi berkat, maka tadi ketika memulai khotbah ini, saya bilang pada saudara, kalau saudara pernah mengucapkan untuk mendengar, diberkati untuk menjadi berkat, periksa dulu. Apa betul-betul kita memang menjadi berkat? Nah, untuk periksanya cek itu 3 tadi. Motivasi, metode, sekaligus juga dengan relasi, persekutuan kita dengan Tuhan. Itu akan memberi jawaban kepada kita, apakah kita murni mau menjadi berkat atau tidak. Gitu. Mencari berkat. Nah, saudara-saudara, untuk manusia yang menjadi berkat, kita sekalian yang rindu menjadi berkat, kita sekarang ini sudah paham betul ini. Motivasinya jelas, terus metodenya kita mau ikut metode Tuhan Yesus, dan yang kemudian persekutuan dengan Tuhan sudah kita bangun. Maka sekarang bagaimana saudara-saudara dengan tindakan-tindakan kita selanjutnya? Pembacaan tadi sudah mengisyaratkan kepada kita sejumlah hal yang saya kira sangat penting untuk menjadi perenungan kita. Pertama, saudara-saudara, yang kuat mesti menanggung yang lemah. Dari motivasi yang baik tadi, metode yang kita pakai, kita adopsi Tuhan Yesus punya. Dan dalam persekutuan dengan Tuhan, mestinya orang-orang yang menjadi berkat itu, tindakannya adalah dia yang kuat itu menanggung yang lemah. Yang kuat mesti menanggung yang lemah. Jangan tahu orang lemah, pi bikin lemah lagi. Orang susah sakit hati, pi bikin sakit hati. Orang susah, pi bikin susah lagi. Yang kuat itu menanggung yang lemah. Sekarang muncul banyak pertanyaan di sini, Pak Pendeta. Kalau yang kuat itu menanggung yang lemah, kami ini juga belum kuat ini. Kami masih lemah ini, makan juga kurang-kurang ini, uang juga tidak ada ini, Pak. Bagaimana kami bisa disebut kuat, padahal kami tidak kuat sebenarnya. Nah, saudara-saudara, ada yang menarik dalam perjalanan hidup orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu, mereka yang miskin sekalipun, mereka harus mencari orang yang lebih miskin dari mereka untuk mereka berbagi dengan orang lain. Apalagi ketika menuju pada perayaan Paskah dan lain sebagainya. Yang miskin sekalipun dia harus cari orang yang lebih miskin dari dia untuk dia berbagi. Itu berarti semua orang berhak. Bukan berhak menerima saja, tapi berhak untuk menjadi berkat. Berhak untuk berbagi. Panggilan orang-orang percaya salah satunya adalah panggilan untuk menjadi berkat. Panggilan untuk masuk tanda terjadi. Panggilan untuk menjadi berkat. Wah, itu panggilan yang serius itu. Bagi kita semua. Sehingga saudara-saudara, yang kuat mesti menanggung yang lemah ini penting. Pembacaan tadi di bagian ayat 1a sudah sampaikan. Hendaklah yang kuat menanggung yang lemah. Yang kuat itu bantu sedikit yang lemah. Ini yang kuat ini dia bikin kuat dia pun diri sendiri, bikin lemah tambah orang lagi. Tidak membangkitkan semangat tapi melemahkan semangat. Aduh, itu bagaimana kita mau menjadi berkat? Bagaimana kita mau menyatakan bahwa kami sudah diberkati dan sekarang kami ingin memberkati orang lain. Diberkati untuk menjadi berkat itu, mestinya ya kita yang kuat ini menanggung yang lemah. Ya, mestinya begitu. Amin. Terima kasih Mama Clemens. Makin membaca atau mendengar firman Tuhan, kita lebih dekat dan mengenal. Amin. Itu betul itu. Baca kitab suci, doa tiap hari itu kita bertumbuh kan. Ya, tapi mari kita dengan jujur melakukan itu. Pertama, yang kuat menanggung yang lemah. Yang kedua, pembacaan tadi memberi pesan yang kuat. Tidak boleh mencari kesenangan sendiri. Jangan mencari kesenangan sendiri. Roma pasal 15 ayat 1-2 tadi sudah tahu. Jangan cari-cari kesenangan sendiri. Karena apa ya? Seringkali ini kita berusaha untuk mencari kesenangan. Bahkan saudara-saudara, di saat ini, terkadang orang yang kuat menanggung yang lemah tetapi punya motivasi yang lain. Ya bisa. Makanya tadi motivasi itu harus yang, karena kita pertanggungjawaban pertama kepada Tuhan.
Maka motivasi itu kan Tuhan sudah lihat memang. Kadang-kadang kan kita tanggung yang lemah ini untuk dapat dukungan politik misalnya. Atau apa namanya, pencitraan dan lain sebagainya. Jadi motivasinya ini menjadi penting. Maka ini kasih tahu, yang kuat menanggung yang lemah. Tapi yang kedua, tidak boleh mencari kesenangan sendiri. Banyak orang masih ingin mencari kesenangan sendiri. Bahkan dalam upaya mencari kesenangan sendiri, dia bisa melecehkan orang lain. Dia bisa bully orang lain. Dia menjatuhkan orang lain. Persekutuan bahkan menjadi hancur kalau orang-orang mencari kesenangan sendiri. Banyak orang rindu sekali untuk didengar, tapi tidak mau mendengar. Banyak orang rindu sekali untuk menyuruh orang lain, menunjuk orang lain, tapi dia tidak mau disuruh, dia tidak mau ditunjuk. Nah, kita mau cari kesenangan sendiri, kita tidak mau berkorban. Untuk kita orang kumpul, tapi untuk orang lain kita tidak mau kumpul. Gitu upaya cari kesenangan sendiri. Ini menjadi masalah dalam keadaan ini untuk jadi berkat. Kalau mau tunggu kuat baru bisa membantu yang lemah, berarti kita tidak akan bisa. Amin. Betul. Mau kuat sampai kapan? Karena kita ini tiap hari penuh di sini, nanti rasa kurang. Mau tunggu kapan kuat? Betul. Terima kasih banyak. Karena itu saudara-saudara, dari apa yang ada pada kita, sebenarnya kita sudah bisa menjadi berkat. Ya, mari renungkan, memangnya tidak ada sama sekali pada kita. Saya ingat saudara-saudara, bahwa kadang-kadang kita pun tenaga saja, itu juga sesuatu yang bisa kita pakai untuk kepentingan membantu orang. Tidak harus uang, tidak harus beras, tidak harus pakaian. Waktu kita, perhatian kita, tenaga kita, bahkan telinga kita saja. Ketika orang-orang ingin berbagi, bercerita, dan lain sebagainya, itu kita sudah baik untuk menjadi berkat atas mereka. Saudara, menjadi berkat ya kira-kira begitu. Sudah beberapa waktu saya minta kepada saudara, link ini saudara bagikan saja kepada orang lain di grup-grup. Entah don dengar, kok tidak, bagikan dulu. Itu sudah bagian dari saudara mau untuk menjadi berkat. Motivasi kita itu yang paling utama, saudara. Kan Tuhan lihat pada motivasi kita. Itu penting sekali buat kita semua. Ketiga, saudara-saudara, ingat bahwa karena kita belajar dari Tuhan Yesus, kan tadi sudah tahu motivasinya, kita metodenya dari Tuhan Yesus dan relasi dengan Tuhan Yesus, maka mestinya orang-orang yang menjadi berkat itu tidak boleh menempatkan diri sebagai batu sandungan bagi orang lain. Jadi berkat, bukan jadi penghalang. Jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Jadi berkat yang membangun dan menolong, menopang. Bukan menjadi batu sandungan. Saudara, mari kita jujur. Seringkali kehadiran kita di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah keluarga, kita jadi batu sandungan. Akhirnya orang datang kepada kita tuh, aduh, dia susah karena kita. Jadi berkat dengan apa yang ada pada kita. Jangan jadi berkat untuk, jangan jadi berkat dari apa yang ada pada orang lain. Ada orang yang kadang-kadang dia pakai orang lain untuk dia dapat berkat dari luar. Dia bagi setengah ke orang lain, dia dapat setengah. Oh, ini dia juga mencari keuntungan sendiri ini. Mencari kesenangan sendiri. Dan ini sesungguhnya sesuatu yang bermasalah. Kenapa, saudara-saudara? Tuhan Yesus kan, kita punya tolak ukur itu ada Tuhan Yesus. Kita mungkin tidak akan pernah sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi karena role modelnya ada pada Tuhan Yesus, ya kita butuh itu. Ya, kita bisa melakukan, amin. Terima kasih, Inang. Kita semua bisa melakukan apapun. Apapun. Saya lihat, saya boleh berbagi sedikit. Saya izin kepada yang bersangkutan untuk menyebutkan jabatannya. Kita punya seorang asisten di provinsi ini yang dia lebih memilih untuk jadi koster di salah satu gereja, di gereja Ebenezer Oiba di Kupang. Dia punya jabatan yang cukup tinggi sebagai asisten. Ya, di pemerintahan provinsi, tetapi dia memilih jadi koster. Dia membersihkan gereja, bahkan bukan saja dia sendiri, bersama-sama dengan istri dan anak-anak. Jadi kita bisa jadi berkat dengan banyak sekali cara. Jangan sombonglah ketika Tuhan memberi kepercayaan atau memberi berkat-berkatnya kepada kita. Jangan sombong. Mari kita berbagi. Mari kita betul-betul menjadi berkat. Kenapa? Kan urusan pertama kita mau melakukan ini semua itu karena Tuhan Yesus. Karena kita melakukan ini semua karena Tuhan Yesus. Pertanggungjawaban pertama pun kepada Tuhan.
Dalam pertanggungjawaban itu kita menyelidiki, kita memotivasi. Kita menyelidiki betul-betul relasi kita dengan Tuhan. Kita menyelidiki metode-metode yang kita pakai itu seperti apa. Supaya jangan kata-kata kosong, saya sudah diberkati, saya ingin menjadi berkat. Padahal kita tidak pakai yang itu, yang 3 hal inti itu. Akhirnya kelihatan kita menjadi berkat. Padahal isinya bukan menjadi berkat. Ada motivasi lain yang ada di situ. Bapak Ibu, saudara-saudara, biarlah itu menjadi sebuah kekuatan bagi kita semua. Supaya ketika kita mau menyatakan dengan pengakuan iman kita bahwa saya sudah diberkati, saya ingin menjadi berkat. Kita sudah memeriksa ini semua. Memeriksa tentang pertama-tama itu karena Tuhan Yesus kita lakukan ini, pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yesus, maka kita lihat memeriksa motivasi, relasi dengan Tuhan, sekaligus juga metode yang kita pakai supaya betul-betul pas dengan Tuhan mau. Jangan mau tolong orang, pi pencuri orang lain, pun pepaya, baru pi tolong orang, itu tidak baik. Ya, metodenya harus metode yang benar juga. Maksud benar, jalan salah itu tidak betul juga. Jadi jangan pikir, Pak, kalau pencuri untuk kebaikan, tipu untuk kebaikan bisa. Tidak bisa. Karena kita semata-mata mau pertanggungjawaban ini pertama kepada Tuhan. Jadi itu bagian pertama. Di bagian kedua, 3 catatan ini penting untuk kita lihat. Pertama, mestinya yang kuat menanggung yang lemah. Yang kuat itu bukan berarti dia menunggu kapan dia kaya. Kapan kita mau kaya? Kita ini selalu saja merasa kurang. Apalagi kalau manusia tidak tahu bersyukur. Oh, itu tidak akan pernah kaya-kaya. Tidak akan karena kuat-kuat. Tiap hari ketemu orang dia hanya patah leher. Aku bilang hidup ini terlalu susah, Bapak. Nah, itu yang jadi soal. Kedua, saudara-saudara tidak mencari kesenangan sendiri. Tidak boleh mencari kesenangan sendiri kalau menjadi berkat. Kalau tidak nanti kita justru menggunakan orang lain, kesempatan-kesempatan untuk kita bukan untuk orang lain. Tidak boleh menjadi batu sandungan. Karena Tuhan, kita belajar dari metode Tuhan Yesus. Dia bukan batu sandungan. Kehadirannya betul-betul membawa kelepasan. Kehadirannya itu kemudian membawa orang ada dalam sukacita. Berita Injil yang dia bawa itu membebaskan sekali. Sangat. Dan itu mestinya yang menjadi bagian dari orang-orang percaya. Untuk dari sehari ke sehari. Dia tidak berkata-kata dengan kosong. Kadang-kadang kita sudah terlalu mempolitisir itu kata-kata. Tampil, berbagi, memberi kesaksian dengan kata-kata tadi. Tapi kosong. Karena kita bilang, saya sudah diberkati dan saya harus menjadi berkat. Padahal tidak dalam prinsip-prinsip sebagaimana yang sudah disampaikan menurut perenungan terhadap bagian firman hari ini dari Roma pasal 15 ayat 1 sampai 3. Nah, karena itu saudara-saudara, habis ini istirahat sudah, tidur baik-baik, besok pagi pergi gereja supaya kemudian dapat berkat firman di mana, bagi berkat firman itu dari orang lain toh, supaya orang semua juga diberkati, kita juga diberkati. Ada yang kadang-kadang pakai firman kok memang mempermalukan orang. Bukan jadi itu batu sandungan juga sebenarnya. Jadi kita tidak setuju dengan kesalahan apapun begitu, tapi caranya harus cara yang Tuhan Yesus punya, jangan kita pun cara. Tuhan menolong kita semua di malam minggu ini, tetap semangat, hidup dalam cinta kasih, tetap optimis, dan jangan lupa tetap percaya kepada Tuhan. Itu bagian yang paling penting dalam hidup kita, apapun keadaan kita hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Di kesempatan hari ini kami belajar bagaimana kami dapat menjadi berkat. Kadang-kadang Tuhan kami berkata-kata kosong. Kami rasa kami diberkati, tetapi dalam tindakan kami untuk menjadi berkat, kami tidak pakai cara-cara yang Tuhan lakukan. Bahkan motivasi kami seringkali bermasalah. Terima kasih banyak Tuhan untuk berita firman hari ini. Kuatkan dan teguhkan kami semua. Biar kami dapat menjadi berkat, menyatakan apa yang harusnya kami nyatakan. Terima kasih banyak ya Bapa, dan kami beristirahat malam hari ini. Kami mohon Engkau memimpin kami, Engkau menjaga dan melindungi kami. Yang sudah kami kerjakan hari ini kami mohon Tuhan memberkatinya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami terus berdoa buat semua yang mengambil bagian di sini dan pergumulan kami, susah dan senang, atau menuju apapun dalam hidup ini, kami minta Tuhan jangan tinggalkan kami. Terpujilah namamu. Kami berdoa untuk malam penuh berkat besok.
Kami minta Tuhan yang membawa banyak orang bersama-sama dengan kami. Terpuji nama Tuhan, diberkatilah semua di dalam nama Tuhan. Kami ada hari ini untuk kami saling mendoakan dan kami menolong satu dengan lain lewat berkat firman malam hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.